diagnostik. Nah, asesmen itu mungkin Bapak Ibu tidak harus menggunakan kertas di seperti ulangan itu enggak. Mungkin secara apa ya, di interview begitu, kira-kira kemampuan awal terkait materi kita yang kita ajarkan seperti apa. Itu di awal. Kemudian pada saat pembelajaran, ya. Jadi ketika saat pembelajaran Bapak Ibu misalkan bertanya ke sebagian atau mungkin 50% siswa atau beberapa siswa untuk mengetahui apakah materi yang kita sampaikan atau yang dipelajari itu sudah dipahami atau belum, itu namanya juga asesmen formatif. Asesmen pada awal pembelajaran nanti digunakan untuk apa? Tadi untuk mengetahui apa? Kemampuan awal dari siswa kita. Gitu. Ya. Ini nanti dibaca sendiri kalimatnya. Nanti saya ke Bapak Ibu. Masuk ya ke sini, asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar. Jadi kalau yang formatif tadi bukan untuk menilai apa? Hasil belajar, tapi apa? Mengetahui apa? Pertama kemampuan awal, yang kedua hasil belajar. Ketika mengikuti pembelajaran kita itu sebetulnya anak kita itu sudah paham atau belum gitu. Kesiapan. Sebetulnya sih secara kalimat yang gampang kita cerna gitu. Kalau asesmen sumatif itu untuk menilai pencapaian hasil belajar. Asesmen sumatif dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang dulu kita bahas dengan apa? KKTP. Kemudian nanti asesmen sumatif ini digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Akan dibandingkan dengan kriteria. Kita sudah menentukan kriteria. Kalau sama dengan kriteria atau di atasnya berarti tujuan pembelajarannya tercapai. Kalau masih belum berarti ya belum tercapai. Nanti di prinsip assessment nanti ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama berkeadilan. Jadi penerapannya dibaca sendiri. Kemudian yang kedua objektif. Kemudian yang ketiga edukatif. Rinciannya nanti bisa dibaca. Perencanaan asesmen. Dalam perencanaan asesmen kita itu dapat pertama mengadopsi. Mengadopsi itu berarti perilaku. Mengadopsi. Bidang mengadopsi juga nih. Mengadopsi artinya apa, Bu? Iya, mengambil. Mengambil dari orang lain boleh, ya kan? Kemudian yang kedua mengadaptasi. Berarti apa? Menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan kondisi kita atau anak-anak kita. Yang ketiga dengan mengembangkan asesmen secara mandiri. Gambarnya saya ini gawe diri. Kalau ngadopsi ambil dari pihak atau orang lain. Mengadaptasi, menyesuaikan. Nah, biasanya istilahnya sekarang apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu betul. Berikut pertimbangannya nanti baca sendiri ya, enggak begitu. Nanti yang di belakang. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran seperti yang depan tadi. Pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen berikut ini. Yang tadi sebetulnya hanya 2 tadi. Kan saya sudah bilang diulang-ulang kan sekali. Yang pertama asesmen formatif. Tujuannya apa? Yang pertama memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ini tadi kan ketika asesmen formatifnya dilaksanakan gimana?
di tengah-tengah pada saat kita melaksanakan pembelajaran, pada saat proses pembelajaran. Nah, gitu. Biasanya begitu nggak Bapak Ibu ketika ngajar? Biasanya. Tanya ke anak-anak ya. Anak-anak bagaimana, sudah paham belum apa yang saya sampaikan? Ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Tapi biasanya anak-anak kalau kita sampaikan begitu banyak yang bertanya ada. Bagaimana gimana? Anak-anak sering bertanya ada. Nah, diam saja ya. Padahal kita punya asumsi kalau diam itu tandanya bisa atau tandanya setuju. Nah, Pak, besok kalau ditanya Pak Nawanto, kamu gimana Pak? Kira-kira mau tidak? Kalau diam saja artinya bukan Pak? Mau atau setuju atau? Nah, makanya kalau ditanya ya memberikan jawaban. Kemudian memantau atau dan memperbaiki proses pembelajaran, mirip seperti ini atas. Mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar, hambatan, kesulitan yang dihadapi. Nah, kalau yang ini mengidentifikasi kebutuhan ini berarti apa tadi? Di asesmen awal. Kalau hambatan ketika pada saat proses pembelajaran atau kesulitan ini berarti ketika saat proses pembelajaran. Ini asesmen formatif. Apakah asesmen formatif itu harus berupa apa soal yang seperti kita gunakan untuk ulangan itu? Tidak. Ya. Nah ini asesmen formatif berupa tadi asesmen di awal pembelajaran tadi sudah kita jelaskan, maka saya tadi silang berulang-ulang. Kemudian asesmen di dalam proses pembelajaran. Ketika proses pembelajaran Bapak Ibu melaksanakan asesmen formatif juga. Untuk apa? Mengetahui perkembangan peserta didik. Sampun mudeng napa? Ya, dilakukan di sepanjang pembelajaran boleh atau di tengah-tengah pembelajaran gitu. Bisa juga dilaksanakan di akhir pembelajaran. Asesmen formatif digunakan untuk memperoleh informasi perkembangan peserta didik sudah. Ini macam-macam mirip-mirip ya. Menjadi umpan balik dan seterusnya untuk peserta didik maupun untuk kita sebagai guru. Hal-hal yang diperhatikan dalam merancang asesmen formatif. Pertama, tidak berisiko tinggi. Artinya nilai tes formatif itu dirancang untuk tujuan pembelajaran ya. Hanya untuk apa? Ketika kita melaksanakan pembelajaran itu, misalnya yang tes awal itu ya bagaimana kita memulai melaksanakan pembelajaran. Harus saya mulai dari mana ketika kemampuan siswanya seperti ini. Tidak seharusnya digunakan untuk apa? Menentukan nilai rapot. Ya, asesmen formatif tidak digunakan untuk menentukan nilai rapot atau keputusan untuk naik kelas atau tidak naik kelas, atau lulus atau tidak lulus. Jadi tidak digunakan itu. Tapi tadi intinya formatif digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau penugasan itu termasuk formatif atau bukan? Masuk. Tugas yang kita berikan ke anak. Masuk. Formatif atau bukan? Formatif. Kira-kira. Tergantung Menurut tugasnya Bu apa. Maria formatif atau bukan Bu? Formatif. Menurut Bu Iwan apa? Formatif. Menurut Bu Wanti?
Gur kon padha karo kancane tadi. Ya, nanti akan terjawab di belakang. Teknik yang digunakan oleh instrumennya. Tekniknya apa, Bapak Ibu? Formatif. Apa ini? Observasi. Observasi berapa, Bu? Mengamati atau pengamatan. Mengamati siapa? Mengamati siswa kita. Misalkan Bapak Ibu ngajar apa sih? Melukis misalnya, kan bisa diamati. Ini cara nyekel pulpen masih salah, aku lukis ini rasa ya. Jadi mengamati. Kemudian menggunakan instrumen apa? Asesmen atau penilaian diri. Biasanya dulu begitu kan? Iya. Artinya misalkan ada macam-macam pertanyaannya begitu, berikan ke anak, kemudian anak menilai dirinya sendiri. Kira-kira sudah seperti apa kemampuannya. Bisa juga penilaian antar teman. Jadi temannya yang menilai. Saya dulu pernah ketika PPG ada penilaian antar teman. Tapi untuk menilai antar teman itu ternyata tidak mudah karena faktor apa? Subjektivitasnya yang sangat tinggi. Dilaksanakan bersamaan dengan apa? Proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi itu formatif. Bahkan tadi ketika awal kan sudah dimulai dengan apa? Tes kemampuan awal tadi. Bersifat opsional, yang lebih ditekankan pada pelaksanaan asesmen awal. Jadi Bapak Ibu nanti asesmen formatif yang lebih ditekankan nanti ketika ini di apa? Pelaksanaan asesmen awal sebelum pembelajaran. Gitu. Maka adalah yang namanya apa ya? Materi apa, Bu? Materi prasyarat. Biasanya kan begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan analisis CP sebetulnya. Jadi analisis CP itu nanti harus tersusun ke gitu. Ketika menyusun TP kemudian ATP itu harus hierarkis gitu loh. Nah, maka tidak apa mungkin materi A itu harus sudah dipelajari sebelum materi B, namanya hierarkis seperti itu. Nanti ada materi prasyarat. Dapat menggunakan metode yang sederhana sehingga hasilnya dapat cepat kita ketahui. Kemudian memberikan informasi kepada kita tentang kesiapan belajar. Oke. Nah sekarang ini asesmen sumatif dilakukan untuk apa? Memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, seperti yang dulu kita sampaikan, tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu ternyata setingkat dengan apa? Apa? Kalau dulu K13 tidak begitu ternyata berbeda. Kalau dulu di K13 itu tujuan pembelajaran itu setingkat dengan apa? Indikator sebetulnya. Ya kan? Nah, sekarang yang di kurikulum Merdeka ini tujuan pembelajaran itu ternyata punya yang kita maknai setara dengan tadi atau mungkin seperti ruang lingkup materi. Gitu. Dilakukan pada akhir lingkup materi atau dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Gitu. Kemudian dilakukan di akhir semester atau sesuai dengan pertimbangan pendidik atau kebijakan satuan pendidikan. Nah inilah yang menjadi dasar yang disampaikan beberapa teman. Maka yang namanya asesmen sumatif tengah semester atau asesmen sumatif akhir semester bisa dilaksanakan. Karena apa?
pertimbangan pendidik atau kebijakan satuan pendidikan. Maka jane sing napa nggih? Secara apa? Eksplisit tidak terlihat adanya ASTS gitu kan. Gitu. Kemudian asesmen sumatif akhir semester juga nggak ada. Tapi itu kebijakan dari siapa? Satuan pendidikan. Berbeda dengan asesmen formatif, asesmen sumatif itu menjadi bagian dari apa? Perhitungan penilaian akhir semester. Jadi yang digunakan untuk menentukan nilai di akhir semester atau akhir tahun atau akhir jenjang adalah asesmen sumatif saja. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, sehingga bisa juga sebagai dasarnya apa? Penentuan kenaikan kelas atau kelulusan. Dengan cara apa tadi? Membandingkan dengan KKPP. Nah, ini nanti dibaca Bapak Ibu. Nah, ini yang saya full Bapak Ibu. Sudah jam berapa ya Bu? Berarti masih setengah jam ya. Sampai jam 3 sekalian ya, biar hari ini selesai. Ya, sekali ganti. Saya ingin gini Bapak Ibu, kita tuh nanti kita bisa praktek misalkan ya, yang selama ini ingin kita lakukan itu praktek melakukan refleksi misalkan. Nah, nanti kita bagaimana belajar tentang melakukan refleksi itu ternyata tidak mudah. Ada teorinya. Nah, nanti kita mungkin suatu ketika dijadwalkan bidang ya, untuk bagaimana kita praktek melakukan refleksi bersama. Yang saya belum Bapak Ibu, yang saya tebalkan itu bisa dibaca. Coba wacana Bu Sitri ya. Pagi khusus asesmen pada akhir semester. Asesmen ini bersifat pilihan. Jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya berikut? Menurut persepsi Pak Hande berikut sini. Buatan ketok ya Pak. Mau suara ketok? Ujian nama. Kelihatan buatan. Gak kelihatan. Ya Allah. Izin tahu loh Bu. Masyarakat Pak. Kenalnya loh. Jam apa sih loh? Tenan Pak. Kabur. Bu Sum ini persepsinya gimana? Ya. Ngomongnya yang ulang kali interaktif. Bersifat pilihan ini berarti boleh Jumlahnya jadi kan kata. Penasaran jumlah videonya udah berapa? Udah 2 tahun berarti. Boleh diadakan, boleh Ya, tidak. benar. Jadi tergantung dari kebutuhan. Jadi Soal untuk soalnya IPA. mengukur hasil belajar peserta didik, jadi tidak harus diadakan. Tapi kalau memang dibutuhkan, baru diadakan. Karena kan harus bahas. Iya. Ada yang punya pendapat lain? Iya, kira-kira begitu nih Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Bu Sumini. Jadi yang asesmen di akhir semester itu bersifat pilihan, artinya itu tergantung kebutuhan kita. Tadi kan kita sudah, nanti akan terlihat di belakang. Ketika kita melaksanakan asesmen sumatif untuk pertujuan pembelajaran atau beberapa tujuan pembelajaran sudah semuanya kita laksanakan, otomatis kan semua sudah kita dapatkan nilainya, ya. Maka sebenarnya yang asesmen pada akhir semester ini tidak perlu dilakukan apabila sudah terpenuhi atau sudah kita dapatkan, gitu. Nah,
Itu maksudnya. Tetapi kalau di kita, nah ini makanya ini kan apa istilahnya ibadah apa? Panduannya seperti ini, ya. Tetapi ada kebijakan dengan pertimbangan yang lain, ya kan? Sehingga kalau kita di Sukoharjo bahkan di daerah lain mungkin ini sulit untuk bisa diwujudkan. Tapi biasanya penilaian akhir semester tetap dilaksanakan. Menyalahi aturan tidak? Tidak, karena ini pilihan. Pilihannya boleh diambil, boleh tidak. Maka tadi di depan kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebijakan dari pendidik dan satuan pendidikan. Kata nggih Bapak Ibu, jelas tinggi nggih. Dulu di KTSP tahun 2006 dan di K13 sebenarnya sama. Namanya ulangan umum bersama nggak ada, tapi tetap diadakan dengan alasan apa? Supaya ada standarisasi yang jelas. Nah, tapi ada pertimbangan ekonomis juga kan? Ya nggak apa-apa, itu nggak salah. Betul ya Pak dia. Nah, aku kurang nulis soal. Kalau nulis soalnya bayarnya ya 500.000. Terus lagi mau koreksi nama adit ya dapat makan juga. Berarti kan ada titik ekonomisnya. Gimana? Tidak. Oh iya, berarti kan pertimbangan ekonomis. Iya. Nah ini keterangannya. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama 1 semester telah mencukupi atau telah mencukupi, maka tidak perlu melakukan apa? Asesmen pada akhir semester. Ya. Tekniknya Bapak Ibu, nanti kita lihat teknik dan instrumennya. Instrumennya nanti Bapak Ibu ada beberapa. Yang pertama dengan rubrik, okay. Yang kedua checklist. Bisa bayangkan ya, Bapak Ibu ya. Instrumen untuk asesmen sumatifnya. Yang berikutnya dengan catatan anekdot. Kemudian dengan grafik perkembangan. Ya. Ini instrumennya. Tapi tekniknya Bapak Ibu lagi. Sekarang tekniknya. Yang pertama teknik apa? Observasi. Apa tadi? Pengamatan. Yang kedua, kinerja. Biasanya siapa yang guru yang sering melaksanakan asesmennya dengan teknik asesmen kinerja? Seni budaya. Apa lagi? Prakarya. Apa lagi? Pak Tony. Informatika. Ya kan? Agama gitu. Bahasa Indonesia. Jadi intinya kalau penilaian kinerja adalah peserta didiknya mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi seperti unjuk kerja gitu ya. Berarti praktek. Yang berikutnya apa? Project. Kemudian Bapak Ibu nih, tes tertulis. Siapa Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan tes tertulis? Oh, guru BP yang melaksanakan. Ini dipakai konten yang kena kalau dipakai orang lain nanti kena apa peringatan dari YouTube-nya. Oke, tes tertulis. Jadi kebanyakan kita itu melaksanakan tekniknya ini tes tertulis. Tapi matematika tidak harus tes Ini tertulis. tugas. Ada tes Yang ini praktek game, kinerja lagi. Contohnya apa rekamannya. Yang materi kelas 8 atau kelas Dimasukkan 7. YouTube. Membangun Buat data. praktek membuat kubus. Ada mie ayam. Tes kinerja misalkan kalau yang itu Jadi tes lisan. Loh, siapa yang ini melaksanakan tes lisan?
Kemarin saya dengar ada yang melaksanakan tes lisan. PKM. Tes lisan. Bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Nah, terus pembukaan bahwa sesungguhnya Bahasa Inggris Pak. ada juga bahasa Inggris. Suruh. Ngapal kata kerja sing maju. Oke. Pak Adib juga begitu kan? Tes lisan. Karena surat anak buah. Tes lisan itu ya. Berikutnya Bapakku yang tadi. Ini nih. Bapakku apa ini? Nah, terjawab sekarang penugasan. Penugasan, pemberian tugas kepada anak ya untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan Dan nilai. Oke. Jadi penugasan itu tetap ada dan masuk apa asesmen sumatik. Jawabnya pencetha Bu Iwan, Bu Maria, Bu Wati. Tadi ya penugasan. Maksudnya di sumatik. Ini loh. Ini. Yang ketiga yang berikutnya portofolio. Pelaksanaan Bapak Ibu. Nanti pelaksanaan asesmen itu kalau tadi yang formatif dilaksanakan di mana? Di awal pembelajaran atau selama proses pembelajaran. Kemudian untuk yang asesmen apa? Sumatif nanti dilaksanakan ketika apa? Sudah kita melaksanakan pembelajaran satu atau dua tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi pelaksanaannya nanti bisa dibaca. Sekarang ngasuh ke sini Pak. Masih berapa menit Bu? 15. Oh masih 18. Pengolahan dan pelaporan hasil belajar. Pengolahan. Jadi Bapak Ibu ini dianggap sudah mendapatkan apa? Nilai dengan melakukan asesmen sumatif dengan teknik-teknik yang ada tadi. Ada observasi, kinerja, proyek, kemudian penugasan dan seterusnya, tes tertulis. Kemudian hasilnya, hasil apa asesmen sumatif itu apakah mesti berupa data kuantitatif? Data kuantitatif itu data yang berupa apa? Angka. Apakah mesti berupa angka? Tidak. Kan nanti ada yang data kualitatif, baik, cukup, kurang, dan seterusnya ya. Oh sudah mampu menjelaskan ini dan seterusnya. Gitu. Kalau itu predikat predikat. Penting untuk diperhatikan bahwa pendidik tidak mencampur ya perhitungan dari asesmen formatif dan sumatif karena Pak fungsinya berbeda tadi. Ini perlu diingat lagi. Asesmen formatif tidak digunakan untuk perhitungan nilai rapot, untuk kenaikan kelas, untuk kelulusan. Tadi sudah. Sekarang pengelolaan hasil asesmen. Ya. Hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran diperoleh melalui data kualitatif dan data kualitatif maupun data kuantitatif. Jadi berupa hasil amatan kalau kualitatif, kalau kuantitatif berupa angka atau nilai yang Bapak Ibu biasa mendapatkannya. Walaupun mendapatkannya mungkin dengan cara ngaji, ngaji, pikir, terus tasbih. Baik kabeh. Ngono kuwi to. Lagi ngaji sekarang ora oleh gawe iso Ngono kuwi to. ingat bahwa nilai itu harus mencerminkan apa tadi hasil pencapaian apa tadi belajar pembelajaran lanjut ya oke saya masih mati Aju, ya dulu Aju.
data-data yang Pakai kita musik perlu itu hardcopy. dibandingkan dengan apa tadi?